Saya akan membahas satu topik yang membicarakan suatu istilah yang hanya ada dalam Injil Yohanes. Pada waktu saya pertama-tama jadi Kristen dan masih belum terlalu mengerti apa-apa, kalau saya membaca Alkitab dari Injil Yohanes, saya bingung dengan istilah ini ya. Karena istilah ini muncul berulang kali hanya dalam Injil Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Dan saya bingung siapa yang dimaksudkan dengan murid yang dikasihi oleh Yesus. Sudah, mari pertama-tama kita akan melihat ayat-ayat di mana istilah ini muncul. Yohanes 13 ayat yang ke-23 ini ya. Ini pada waktu makan kelihatannya ya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Ini kata-kata ini muncul di sini ya. Murid yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Lalu selanjutnya muncul lagi di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-26. Yohanes 19 ayat yang ke-26. Ketika Yesus melihat ibunya, jadi ini Yesus di atas kayu salib ya. Dia melihat ibunya Maria dan murid yang dikasihinya di sampingnya, di samping Maria. Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan lalu berkata kepada murid, ini bukan murid-muridnya, ini salah nih. Muridnya, dari murid yang dikasihnya itu, "Inilah ibumu." Jadi sejak itu lalu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Jadi dititipkan karena dia akan mati gitu lah ya. Lalu kita melihat ayat yang lain. Yohanes 20 ayat 2. Ini waktu berita tentang kebangkitan Kristus itu diberitakannya. Dan ini ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus. Ia itu Maria Magdalena. Dia sudah melihat Yesus yang bangkit, karena setidaknya kubur itu kosong dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Dia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Dia belum ketemu Yesus ya, tapi dia melihat kuburnya, batu telah diambil dan sebagainya. Lalu dia mau lapor kepada Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Ini keluar lagi ya. Murid yang lain yang dikasih Yesus. Lalu dia lapor dan berkata pada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Nah, waktu Petrus dan murid yang lain lari ke kubur, nah itu nanti si Maria ini saya kira akan ketemu Yesus mungkin ya. Ini ya di sini ya. Tapi ini bukan ini yang ingin saya bahas. Saya ingin bahas istilah murid yang dikasih Yesus. Terakhir muncul di dalam Yohanes 21, pasal terakhir dari Injil Yohanes, ayat 7 dan ayat 20. Yohanes 21. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata pada Petrus, "Itu Tuhan." Ya, laki-laki muncul, murid yang dikasih Yesus itu berkata pada Petrus. Lalu ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ini menunjuk pada Yohanes pasal 13. Jadi berulang kali saudara muncul istilah murid yang dikasih Yesus. Ya, semua dalam Injil Yohanes, hanya dalam ayat ini saya kira, ada ayat yang lain lagi. Dan memang mungkin ada banyak dari saudara yang sudah tahu siapa itu. Tetapi yang ingin saya tunjukkan kepada saudara, bagaimana membuktikan secara tidak mungkin salah, secara meyakinkan
Siapa murid ini? Nah, perlu pertama-tama saya berikan bahwa kalau dikatakan ada murid yang dikasih Yesus, tidak berarti murid-murid yang lain tidak dikasih ya. Karena dalam Yohanes 13 ayat 1 dikatakan Yesus mengasihi semua muridnya. Mari kita lihat Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Perhatikan sekarang ini. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah saudara, kalau dia mengasihi semua muridnya, apakah itu berarti termasuk Yudas Iskariot? Saya tidak percaya itu saudara. Yudas Iskariot itu tidak termasuk murid kalau mau bicara murid dalam arti kata yang sungguh-sungguh. Dia murid cuma murid yang abal-abal. Mari kita melihat Yohanes 8 ayat 31 untuk menunjukkan hal itu ya. Yohanes 8 ayat yang ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi syarat benar-benar murid itu adalah tetap di dalam firman. Padahal Yudas Iskariot itu dari semula dia tidak tetap di dalam firman. Kita tahu dari Yohanes pasal 12, dia pencuri. Dia bendahara dan sering mencuri, sering berulang kali mengambil sedikit supaya tidak ketara. Dia cukup pintar untuk hal itu. Tapi jelas dia pencuri dan pada akhirnya dia menjual Yesus dan sebagainya. Jelas dia bukan orang yang tetap dalam firman dan karena itu Yudas tidak termasuk murid yang sungguh-sungguh. Karena itu pada waktu dalam teks ini dikatakan Yesus mengasihi semua murid, itu tidak termasuk Yudas Iskariot. Saya memang reform dan saya percaya bahwa Yesus mengasihi itu hanya orang-orang pilihan. Aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Dan dari ayat-ayat yang semacam demikian, baik John Calvin maupun John Owen mengatakan bahwa orang-orang reprobate itu dibenci oleh Allah dari kekekalan. Ya, jadi kalau dikatakan Yesus mengasihi semua muridnya, ini di sini yang dibicarakan adalah 11 murid. Yudas Iskariot dikecualikan. Nah, tapi sekarang dari 12 murid ini ada 3 murid yang paling dekat dengan Yesus. Nah, kalau ini jelas sekali 3 murid yang paling dekat yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kita bisa melihat dari mana bahwa 3 murid ini paling dekat dibandingkan 8 murid yang lain. Kita bisa melihat itu dari beberapa peristiwa di sini. Bahwa dalam peristiwa-peristiwa tertentu hanya 3 murid itu yang diajak. Yang lain tidak. Mari kita melihat Lukas 8 ayat 51. Ini waktu Yesus mau membangkitkan anak Yairus ya. Anak Yairus itu mati. Nah, setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut dengan dia. Kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ini dari murid-muridnya. Nah, tentu saja ayah, anak itu serta ibunya boleh. Tapi dari kalangan murid Yesus yang 12 itu, dia cuma mengizinkan 3 murid ini ikut. Berarti 3 murid ini memang dianggap lebih dekat dengan dia, diperkecualikan. Memang saudara, kasih Tuhan hanya kepada orang pilihan, bukan kepada yang non pilihan. Tapi kepada yang pilihan pun, dia tidak mengasihi secara sama rata. 11 orang murid itu, tanpa Yudas ya, jelas dikasih. Yohanes 13 ayat 1. Tapi kepada yang 11 ini, 3 ini jelas lebih dikasih daripada yang 8. Mari kita melihat ayat yang lain. Matius 17 ayat 1.
Ini waktu Yesus dimuliakan di atas gunung ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Setelah yang dibawa naik sampai ke atas. Nanti mereka melihat Yesus bersama Musa dan Elia. Hanya 3 murid ini. Yang sisanya tidak. Sisanya mungkin di kaki gunung atau bagaimana. Tapi yang ke puncak hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi laki-laki ini fakta kedua yang menunjukkan bahwa 3 murid ini lebih dekat kepada Kristus, lebih dikasih daripada sisanya. Lalu kita melihat satu teks lain lagi, yaitu dalam Matius 26 ayat 36-37. Ini di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 36-37. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Di sini Yudasnya sudah tidak ada. Jadi muridnya ini cuma 11 ya. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini. Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Nah, waktu dia pergi ke sana itu, ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Anak Zebedeus itu Yakobus dan Yohanes ya, sertanya. Jadi laki-laki sudah 3 saja yang dibawa, yang 8 ditinggal. Ditinggal disuruh duduk di sini, lalu dia pergi ke sana agak menjauh, memang tidak terlalu jauh bagaimana, tapi tetap kesananya itu dia cuma membawa 3 orang murid yang paling dekat, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi saudara, ada pembedaan itu sudah jelas. Dari 11 itu 3 murid ini yang paling dikasih. Jadi saudara, murid yang sungguh-sungguh pun tidak dikasih secara sama rata. Nah saudara, tapi ingat ya, kalau saudara tahu hal ini, jangan berusaha untuk memikirkan siapa ya orang Kristen yang mana yang lebih dikasih oleh Tuhan dan yang kurang dikasih oleh Tuhan. Sama-sama Kristen sungguh-sungguh, tapi yang ini lebih dikasih, itu yang kurang dikasih. Saya kira itu di luar kemampuan kita untuk menilai siapa yang lebih dikasih dan siapa yang kurang dikasih. Yang jelas tidak bisa dikatakan oh yang lebih kaya itu yang lebih dikasih. Nah mungkin kalau yang karismatik Pentakosta mungkin menilainya seperti itu. Tapi saya tidak percaya dengan omong kosong itu. Yang lebih kaya belum tentu yang lebih dikasih. Atau mungkin, oh itu sehat. Yang ini sakit-sakitan. Yang sehat itu yang lebih dikasih. Saya kira tidak, saudara. Berkat-berkat jasmani itu tidak menunjukkan lebih dikasih. Seperti misalnya Lazarus dan orang kaya. Orang kayanya berkat jasmani berlimpah-limpah. Tapi dia justru reprobate yang masuk neraka kok. Dia orang yang tetapkan binasa. Dia tidak dikasih. Tapi Lazarus yang miskin, sakit, luka-lukanya dijilat anjing dan sebagainya, dia dikasih karena dia masuk surga. Dia orang pilihan. Jadi berkat jasmani bukan tujuannya untuk dipakai menilai seseorang itu lebih dikasih daripada orang yang kurang berkat jasmaninya. Saya percaya bahwa kasihnya itu lebih ditunjukkan pada berkat rohani. Tapi berkat rohani itu juga sukar untuk terlihat. Apakah berkat rohani itu orang yang punya karunia yang hebat? Belum tentu juga. Bisa, tapi belum tentu. Karunia yang banyak, karunia yang hebat, kalau tidak ada diberkati oleh Tuhan, sehingga tidak menghasilkan apa-apa atau sedikit saja hasilnya, itu belum tentu menunjukkan dia lebih dikasih dan sebagainya. Tapi apakah memang kalau dia membawa lebih banyak orang kepada Kristus, maka dia lebih dikasih? Belum tentu juga. Saya kira penilaian itu memang di luar kemampuan kita untuk menilai. Dan itu malah lebih bagus. Membuat kita tidak iri hati satu sama lain. Ya, jadi tidak usah memperkirakan. Di antara orang-orang Kristen yang sudah tahu, yang sungguh-sungguh, siapa yang lebih dikasih. Dan saudara juga tidak perlu untuk
menilai diri saudara sendiri kurang dikasih atau lebih dikasih. Kalau merasa lebih dikasih membuat nanti saudara sombong. Kalau merasa kurang dikasih membuat saudara minder. Yang manapun itu buruk. Jadi menurut saya jangan berusaha memperkirakan. Tapi fakta dalam Alkitab memang menunjukkan bahwa orang-orang yang sama-sama adalah orang percaya, sama-sama orang pilihan, itu tidak dikasih secara sama rata. Dalam Alkitab ada orang-orang tertentu yang kita bisa tahu, seperti 3 orang ini, lebih dikasih daripada 8 yang lain. Tapi dalam diri kita jangan coba-coba untuk menilai. Sekarang saudara, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, itu juga terjadi. Mari kita baca dalam Kejadian 48 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Kejadian 48 mulai sini ya, mulai ayat 8 kita baca terus sampai dengan ayat yang ke-20. Ketika Israel itu nama lain dari Yakub kan ya, melihat anak-anak Yusuf itu, jadi ini sudah ketemu, mereka sudah masuk pindah ke Mesir, dan di sini Yakub sudah dekat dengan kematiannya. Bertanyalah ia, siapakah ini? Jadi dia sudah buta sehingga dia tidak bisa melihat atau kabur. Jadi dia mungkin bisa melihat tapi tidak bisa mengenali begitu ya. Jadi dia bertanya, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya aku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Ya, bukan buta total saya kira, tetapi sangat kabur ya. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanannya dipegangnya Efraim, yaitu sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Ingat ya, mereka berhadapan. Jadi kalau yang kanan itu megang Efraim, berarti orangnya ada di kiri Israel. Dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu sebelah kanan Israel. Oh, didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim. Walaupun ia yang bungsu. Tangan kanan dianggap lebih memberkati ya. Memberikan berkat lebih besar. Dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang. Walaupun Manasye yang sulung. Jadi yang sulung dikasih tangan kiri. Yang bungsu dikasih tangan kanan. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan dan sebagainya. Saya kira ini tidak terlalu penting. Nah, tapi ayat 17. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim. Kanan-kanan dia diletakkan di atas yang bungsu. Hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Dia pikir papanya mungkin sudah pikun, papanya kabur matanya sampai terbalik. Ya. Yang sulung dikasih tangan kiri, yang bungsu dikasih tangan kanan. Lalu sama dia ditukar. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku. Aku tahu. Ia juga akan menjadi satu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Perhatikan ini.
Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Dan Calvin pada waktu Yusuf membenarkan tangan kanan dari Yakub dan Yakubnya berkeras, Calvin mengatakan Yakub yang buta itu dalam urusan jasmani memang lebih buta daripada Yusuf, tapi dalam urusan rohani dia lebih bisa melihat daripada Yusuf. Yusufnya yang lebih buta. Karena dia dipimpin langsung oleh Allah. Bukan Yakub yang mau seperti itu. Allah yang mau seperti itu. Allah yang mengarahkan tangan kanan dari Yakub ke atas anak yang bungsu dari Yusuf. Dan tangan kirinya ke atas kepala anak sulung dari Yusuf. Jadi saudara, di sini terlihat sesuatu yang luar biasa. Biasanya anak sulung diberikan berkat lebih besar daripada anak bungsu. Tapi di sini Tuhan berdaulat dan Tuhannya mau memberkati anak yang bungsu lebih dari anak yang sulung. Dan mari kita lihat ya, di dalam ini file saya dari kitab Kejadian, dalam eksposisi saya tentang teks itu, Efraim memang lebih diberkati dari Manasye dan itu terlihat dari ayat-ayat selanjutnya di dalam Alkitab. Kita bandingkan Ulangan 33 ayat 17. Puluhan ribu untuk Efraim. Tetapi hanya ribuan untuk Manasye. Mari kita lihat ya. Ulangan 33 ayat 17. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan dan dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu dan itulah orang Manasye yang ribuan. Efraimnya puluhan ribu, Manasyenya ribuan. Ya, mari kita melihat lagi selanjutnya dalam Hakim-Hakim. Suku Manasye lebih populer, suku Efraim lebih populer dari suku Manasye. Mari kita lihat Hakim-Hakim 5:14. Dari suku Efraim, mereka datang ke lembah mengikuti engkau ya suku Benyamin dengan laskarmu. Dari suku Makhir turunlah para panglima dan dari suku Sebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah. Mari kita lalu melihat pasal 8 ayat 1 ya. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Lalu satu ayat lagi, pasal 12 ayat 1. Dikerahkanlah orang Efraim lalu mereka bergerak ke Safon dan mereka berkata kepada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Ammon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Ya saudara, memang disebutkan lebih banyak yang Efraim sedang Manasyenya tidak disebutkan apa-apa. Dan kalau saudara misalnya melihat di dalam konkordansi, cari saja kata Efraim, lalu cari kata Manasye. Kata Efraim muncul lebih banyak dari kata Manasye. Mari kita coba ya. Ini kata Efraim semua di seluruh Alkitab. Luar biasa banyak saudara. Ya, sangat banyak sekali. 165 ayat. 182 matches yang cocok tuh ya. Sekarang mari kita lihat Manasye. Tentu banyak juga. Nah,
Cuma 139, tadi 162 kalau tidak salah. Itu 185, 153. Ya, jadi dilihat dari konkordansi itu juga bisa terlihat gitu ya. Lalu kata Efraim itu juga sering digunakan untuk mewakili Israel. Misalnya dalam Yesaya 7 ayat 2 dan ayat 5. Yesaya 7 ayat 2 dan ayat 5. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Ini mewakili Israel. Lalu ayat 5, oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, ya ini Efraimnya, Israelnya pada saat itu jahat, tapi pokoknya persoalnya Efraim digunakan mewakili Israel. Dan setahu saya tidak pernah digunakan kata Manasye. Jadi saudara, memang dari situ kita bisa melihat bahwa Efraim itu diberkati lebih daripada Manasye. Sesuai dengan pemberian berkat yang dilakukan oleh Yakub kepada Efraim menggunakan tangan kanan, sedangkan kepada Manasye menggunakan tangan kiri. Saya percaya Efraim dan Manasyenya, anak-anak Yusuf ini, dua-dua orang pilihan. Tapi tetap saudara, pemberian berkatnya lebih banyak kepada Efraim daripada kepada Manasye. Memang itu tidak bisa sama seperti Yakub dan Esau. Yakub dan Esau memang Yakub lebih daripada Esau, tapi Yakubnya orang pilihan, Esaunya reprobate. Tapi Manasye dan Efraim dan Manasye dua-dua orang pilihan, tapi tetap dibedakan. Berarti lebih dikasih Efraimnya daripada Manasyenya. Sama seperti 3 murid ini lebih dikasih daripada 8 murid yang lain. Nah sekarang saudara, kita akan membicarakan murid yang dikasih oleh Yesus. Berarti itu cuma 1 saudara. Lah 3 murid itu paling dekat, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu yang mana dari 3 murid ini? Cuma bisa 1. Karena itu dalam bentuk tunggal. Ya, di dalam ayat-ayat ini semuanya di dalam bentuk tunggal, murid yang dikasih oleh Yesus itu. Jadi cuma ada 1. Jadi yang mana daripada 3 murid itu? Yang pertama saudara, yang jelas itu bukan yang Yakobus. Ya, itu kan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bukan Yakobus, kenapa? Karena Yakobus itu mati dalam Kisah Rasul 12 ayat 2. Mari kita lihat ya. Kisah Rasul 12 ini rasul yang pertama kali mati ya. Tentu saja Yudas perkecualian. Dia mati lebih dulu. Kisah Rasul 12. Jadi dengan perkecualian Yudas yang mati paling dulu, dia akan bunuh diri. Maka ini adalah rasul yang mati pertama saudara ya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Dan ini terjadi pada awal ya. Awal daripada kekristenan. Memang saya tidak tahu seberapa awal. Tapi yang jelas ini terjadi sebelum penulisan Injil Yohanes. Jadi penulisan Injil Yohanes itulah yang mencakup kata-kata murid yang dikasih oleh Yesus. Padahal orang ini sudah mati. Rasanya tidak masuk akal kalau disebutkan murid yang dikasih oleh Yesus, tapi pada saat itu dia sudah mati, itu rasanya tidak masuk akal. Ya. Jadi Yakobusnya itu bisa disingkirkan. Lalu saudara, mungkin kalau orang Katolik menganggap Petrus, tapi tidak mungkin Petrus saudara. Itu terlihat dari Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan 23. Mari kita lihat, tadi sudah kita baca, tapi kita lihat lagi. Yohanes 21. Tadi kita bacanya ayat 20-nya saya kira. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus, dari sini sudah pasti ya.
bahwa Petrus dibedakan dari murid yang dikasih Yesus. Ya, karena waktu Petrus berpaling, dia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Kita baca terus, ketika Petrus melihat murid itu, laki-laki dia dibedakan, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Terus Petrus dibedakan dengan murid itu. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau, itu pengandaian, aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi saudara, jelas bukan Petrus sebetulnya sudah terlihat dengan pasti, bukan Yakobus, bukan Petrus. 3 murid yang paling dekat adalah Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Sudah pasti bukan Yakobus, lalu sudah pasti bukan Petrus, maka tersisa cuma satu kemungkinan dari 3 murid itu, dan itu pasti adalah Rasul Yohanes. Dan ayat selanjutnya dari teks ini, yaitu Yohanes 21 ayat 24, meneguhkan hal itu. Mari kita lihat. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Berarti murid itu adalah murid yang menulis Injil Yohanes ini. Memang orang-orang liberal dan banyak orang yang saya anggap sinting menganggap yang menulis Injil Yohanes ini bukan Rasul Yohanes. Tapi saya tidak percaya orang-orang tolol itu. Bagi saya yang menulis Injil Yohanes memang adalah Rasul Yohanes. Jadi pada waktu di sini dibicarakan murid yang dikasih oleh Yesus yang bersama-sama dengan Petrus itu, ya. Lalu dalam ayat 24-nya dikatakan bahwa murid itu adalah yang menuliskan kesaksian ini tentang semuanya ini dan menuliskannya. Jadi dia adalah penulis dari Injil Yohanes dan jelas dia adalah Yohanes sendiri. Jadi saudara, dengan cara demikian kita bisa membuktikan secara pasti bahwa istilah murid yang dikasih oleh Yesus ini yang hanya muncul dalam Injil Yohanes beberapa kali ini secara pasti menunjuk kepada Rasul Yohanes. Jadi ini bisa membantu saudara mungkin bagi yang baru-baru menjadi Kristen untuk tidak bingung siapa ini. Yohanes memang tidak pernah menyebutkan secara eksplisit bahwa murid itu adalah dia. Tetapi dari ayat-ayat yang sudah kita lihat ini kita bisa membuktikan bahwa memang murid itu pasti adalah Rasul Yohanes sendiri. Dan ingat ya, kalau dia menuliskan seperti itu, sama sekali bukan dengan nada sombong atau menyombongkan diri. Dia ingin pamerkan bahwa dari 11 murid, dia yang paling dikasih. Tidak. Dia menuliskan di bawah pengilhaman Roh Kudus. Dia tidak bisa menuliskan maunya dia sendiri yang bukan maunya Tuhan. Dan sebagai seorang rasul, saya kira dia tidak mungkin punya kesombongan model semacam demikian. Jadi saudara, adalah Tuhan yang menghendaki untuk dituliskan bahwa murid yang paling dikasih oleh Yesus itu memang adalah Rasul Yohanes. Bukan Petrus. Katolik anggap Petrus Paulus pertama. Itu sudah konyol. Dari dasar mana Petrus Paulus pertama? Lucu sekali, Paulus pertamanya menikah. Paulus yang sekarang tidak boleh menikah, pastor tidak boleh menikah. Dan tidak pernah ada dasar apapun yang ditafsirkan benar bahwa Petrus adalah Paulus pertama. Itu nonsens sama sekali. Jadi saudara, bukan Petrus, tapi Yohanes merupakan murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Saudara, ini kedaulatan Allah. Kita tidak bisa berusaha dengan cara bagaimanapun untuk menjadi murid yang paling dikasih oleh Yesus. Bahkan lebih dikasih daripada Yohanes. Tidak bisa. Itu memang adalah keputusan Allah, penentuan Allah, rencana Allah.
Tapi saudara, kita tidak perlu memperdulikan itu. Yang perlu kita berjuang mati-matian bukan untuk menjadi murid yang paling dikasih oleh Yesus, tapi kita berjuang mati-matian untuk bisa mengasihi Yesus lebih dari semua. Berlomba-lomba dengan orang-orang Kristen yang lain untuk mengasihi Yesus. Ini bukan perlombaan yang buruk ya, bukan bersaingan. Tapi kita tahu bahwa mengasihi Yesus itu suatu yang menyenangkan dia. Jadi kalau kita mati-matian berjuang bukan untuk urusan saingan, tapi mati-matian berjuang untuk berusaha mengasihi Yesus lebih daripada orang lain mengasihi Yesus, dan lebih mengasihi Yesus lebih dari semua, lebih dari keluarga, lebih daripada pekerjaan, lebih daripada uang, lebih daripada apapun, maka itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Sampai di sini pelajaran hari ini. Tuhan memberkati saudara.